Atau ketika kita di awal belajar sendiri, kita sudah melenceng dari niat di awal. Ya. Sedikit-sedikit kayaknya ini saya bisa komunikasi dengan jin. Kayaknya saya bisa melihat di sana ada sosok. Kayaknya di dalam tubuh saya ini ada yang nempel, ada yang ngikuti. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang bagaimana atau kenapa ketika orang belajar ilmu hikmah itu selalu atau ada beberapa orang yang mengalami kegagalan. Coro telur itu sudah diengkremi berapa hari ternyata tidak menetas. Beda dengan telur-telur yang lain. Kenapa orang yang belajar ilmu hikmah toh sama-sama belajarnya, sama-sama pembukaannya, tetapi hasilnya yang ini berhasil mencapai tujuan, yang satunya tidak berhasil. Nah, inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu di channel YouTube kami, Riza Manisi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam belajar ilmu hikmah sendiri, itu yang paling utama adalah niat yang harus kita tata terlebih dahulu. Kalau niat kita dari awal ingin belajar ilmu hikmah, tetapi niatnya salah, maka jangan salahkan kalau kita tidak akan sampai pada tujuan apa yang menjadi tujuan kita belajar dalam ilmu hikmah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terkadang yang jadi permasalahan di awal ini yaitu niat. Orang ingin belajar ilmu hikmah, ingin mengetahui lebih dari apa yang tidak diketahui ilmu orang-orang secara umum, tetapi niatnya salah. Contohnya seperti ini. Saya ingin belajar ilmu hikmah, nanti supaya tujuannya saya bisa ngobatin orang. Nah, ini sudah salah dalam belajar ilmu hikmah. Atau saya ingin belajar ilmu hikmah ini agar supaya saya bisa komunikasi, bisa melihat, yaitu apa? Alam lain atau alam gaib, ataupun bisa komunikasi dengan jin yang ada di sekitar, itu sudah salah dalam belajar ilmu hikmah. Atau ketika kita di awal belajar sendiri, kita sudah melenceng dari niat di awal. Ya. Sedikit-sedikit kayaknya ini saya bisa komunikasi dengan jin. Kayaknya saya bisa melihat di sana ada sosok. Kayaknya di dalam tubuh saya ini ada yang nempel,
ada yang ngikuti, ya. Ada sosok apa namanya barang keris yang ikut di dalam tubuh saya. Tidak. Itu berarti kita sudah tidak pada niat di awal, yaitu belajar ilmu hikmah sendiri. Niatnya harus lillahi ta'ala, karena ilmu hikmah sendiri yaitu ilmu yang memang datangnya langsung dari Allah, diberikan kepada orang-orang tertentu yang tulus ikhlas dalam mencari ridho Allah, dalam mencari ilmu tersebut atau menjalani ilmu tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka yang pertama niat kita harus kita tata. Kita mau belajar ilmu hikmah, ingin mengetahui ilmu di atas rata-rata orang pada umumnya, maka kita harus benar-benar ikhlas mencari ilmu karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu terkadang orang gagal dalam menjalani atau belajar ilmu hikmah itu sendiri, yaitu dia ragu dalam belajar ilmu hikmah. Ketika dia sudah dibuka oleh seorang guru ataupun mursyid, apa yang terjadi? Dia ragu. Kira-kira aku iki isok tanggak yo. Isok tanggak yo. Oh, gak isok kaya. Ada rasa minder dengan teman-teman yang lain. Ya, yang lainnya sudah bisa berjalan, bisa merasakan hawa panas, hawa dingin, sedangkan dia belum bisa merasakan, akhirnya minder, dan dari minder itu sendiri akhirnya apa? Ragu dalam dirinya, kayaknya saya nggak bisa berjalan seperti ini, kayaknya ini bukan passion saya, bukan diri saya untuk bisa melakukan hal ini. Ragu, ya sudah, ketika kita ragu, maka disitulah ilmu yang kita pelajari tidak akan pernah manfaat untuk diri kita. Yang ketiga yaitu kita kadang terlalu ambisi, ya. Karena ilmu ini itu sebenarnya ada tingkatannya. Cara tingkatan itu ada tingkatan TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai doktoral, sampai profesor, ada tingkatannya. Ya. Masih belajar dasar kita sudah ambisi, seakan-akan ingin mencapai begitu cepat naiknya, ya enggak bisa, ya. Akhirnya apa? Angan-angan pikiran dengan lakunya tidak nyambung, ya. Wiridnya saja belum tentu dia baca, yang dikasih yang diarahkan oleh gurunya, oleh mursyidnya aja dia aras-arasan, enggak mau wirid, enggak mau zikir, enggak mau puasa yang diarahkan. Nah, kok mau mencapai tujuan yang lebih tinggi? Muspro namanya. Itu hanya pembohongan saja, ya. Jadi kalau kita ingin belajar, ya dari dasar dulu yang harus kita lakukan. Tapak demi tapak, naik kita tingkatan sampai tingkatan selanjutnya. Kiranya kita sudah pantas untuk naik tingkatan, maka kita bisa naik dengan sendirinya. Wiridnya semakin banyak yang diwirid, semakin diisi, semakin makom atau tempat wadah dalam dirinya semakin besar, maka semakin cepat dia akan nyambung ilmunya dalam diri dia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu jangan sampai kita ambisi angan-angan terlalu tinggi, tapi kita tidak tahu kemampuan kita sendiri sebenarnya belum sampai ke sana. Ya, itu yang akhirnya banyak gagal dalam belajar ilmu hikmah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut ta'rif qadroh, ya. Harus tahu diri lah, ya. Wong ilmumu, belajarmu masih TK SD, tapi kamu inginnya itu, ya akhirnya stres, depresi, nggak mampu otaknya dalam dalam mempelajari ilmu. Selanjutnya yaitu harus sabar.
Yang nomor 5 harus sabar, kita sabar dan benar-benar harus sabar. Ketika kita dalam belajar itu dalam dasar, ilmu yang dasar, maka kita nikmati saja dulu. Olah rasa dulu, kita nikmati rasa itu. Seperti ini. Nah, kita nikmati dasar, kita bisa merasakan sekitar kita. Ini kita nikmati. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam mencari yang lebih tinggi lagi. Kita nikmati dulu yang dasar. Baru kita naik setelah olah rasa. Mewujudkan kita bisa merasakan, bukan hanya merasakan, tapi wujud apa yang kita rasakan seperti itu. Ya. Ada lagi sampai tingkatannya banyak sampai tinggi. Maka harus step by step, pelan-pelan kita dalam belajar ilmu. Jangan sampai tergesa-gesa. Sabar dalam belajar. Kunci sukses seorang yang belajar ilmu hikmah itu yaitu pertama harus wirid dzikirnya lebih tajam, lebih kuat, lunggune kudu ajek, istiqomah. Tidak bisa orang laku, orang belajar ilmu hikmah gak pernah wirid, gak pernah dzikir, angger belajar ya tidak akan bisa. Belajar ilmu hikmah nggak pernah duduk wiridnya, nggak pernah ngisi, nggak pernah ngecas yang ngisi dirinya, nggak akan bisa, percuma. Hanya angan-angan saja. Nah, yang keenam, kadang orang itu sering bingung. Ya. Bingung apa? Dalam artian takut salah. Ya. Ketika kita disuruh untuk merasakan keadaan sekitar kita, ataupun kita di makam seorang wali ataupun tokoh agama, ketika kita bersemedi ataupun berkomunikasi dengan makhluk astral yang ada di sekitar kita seperti ini, maka kita terkadang takut salah. Tidak usah takut salah. Namanya orang laku, nyambung tidak nyambung itu hal yang biasa. Jangan terus pura-pura ketika ditanya, ya apa nyambung? Nggih, kula nyambung. Ya apa carane? Ikut apa kata orang. Oh, niku ngeten. Oh, itu tadi saya lihat kayaknya ada terowongan, saya suruh masuk. Akhirnya ikut-ikut. Iya, saya juga ngelihat terowongan padahal dia tidak ngelihat. Rusak di situ. Ya, percuma belajar ilmu hikmah karena hanya ikut-ikutan. Padahal harusnya orang yang laku, orang belajar ilmu hikmah itu punya kemandirian yang luar biasa. Jangan ikut-ikutan. Jari ini konconi ngomong ini, melok ngomong ini. Padahal dia nggak nyambung. Harusnya ketika nggak nyambung, ngomong tidak nyambung. Ketika nyambung, ya sudah. Itu menjadi kunci jawaban. Berarti selama belajar kita ini tidak sia-sia karena sudah bisa menyambungkan diri kita dengan alam sekitar kita. Seperti itu. Jadi jangan terus ikut-ikutan orang. Kalau nggak nyambung, ya ngomong nggak nyambung, selesai. Itu untuk evaluasi diri kita sendiri. Yang ketujuh yaitu malas dalam belajar, aras-arasen. Yang penting wis mari bukaan, selesai. Nggak usah belajar lagi, nggak usah datang lagi, nggak usah wirid lagi, nggak usah ikut perkumpulan, udah selesai. Mungkin nanti ada orang minta tolong diganggu atau kesurupan, pasti bisa. Saya enggak bisa, ya enggak akan bisa. Karena apa? Semuanya proses ritual ataupun dalam belajar ilmu hikmah itu enggak boleh malas, enggak boleh aras-arasan, enggak boleh. Ya. Karena ini tenaga ini harus terus terisi, enggak boleh. Ya. Sehingga apa? Ketika ada orang minta tolong, kita siap sedia kapanpun. Ya. 24 jam itu jangan sampai ada orang jam 11 malam minta tolong, ada orang kesurupan, kita masih wirid zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-fatihah. Kamari-mari wong kesurupan nak bengak. Ya sakno. Ya itulah gunanya kita belajar ilmu hikmah, itu ngisi
Ketika ada orang kesurupan atau diganggu orang, kita langsung bisa nangani seperti itu. Ya, jadi nggak boleh kita malas-malasan dalam belajar. Dan yang kedelapan yaitu kita harus percaya diri, pede, dalam artian jangan sampai overconfident, berlebihan percaya dirinya juga tidak baik. Ya. Dalam artian percaya diri ya tahu diri kita sendiri. Ketika kita nyambung dengan alam, atau ketika kita ziarah alam itu nyambung, ya udah pede itu bahwasanya diri kita sudah nyampe pada tingkatan tersebut. Yakin, jangan ikut-ikutan jawaban orang lain. Sampai ndelok apa iku mang nang kuburan iki, nang makam iki ndelok apa? Oh, aku ndelok selendang. Sampeyan ndelok apa? Aku ndelok koyo ada gua atau apa namanya? Sumur. Saya ndelok ini, saya enggak bisa, belum nyambung, tidak melihat apa-apa. Ya sudah, jelaskan apa adanya. Ya. Walaupun tidak sama dengan yang lain, enggak apa-apa, harus pede kita. Karena itulah petunjuknya, kita beda-beda. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, terus ini, yang kesalahan ketika orang belajar ilmu hikmah, kadang tawar-menawar dengan guru, tawar-menawar dengan mursyid atau pembimbing. Ya. Dalam artian apa? Ketika belajar, umpama, dah kamu sekarang puasa, wah kayaknya nggak kuat saya, Ustadz atau Pak, besok aja saya puasanya. Coba kamu wirid ini, wah kebanyakan Pak. Ini aja belum selesai wiridnya sudah tambah ini, tawar menawar itu nggak akan jadi. Ya. Kalau itu diberikan ilmu, diberikan bimbingan, maka jalankan, selesai. Ya. Kalaupun soal mahar itu bukan berarti guru untuk gurunya mahar itu, tetapi itu ya tebusan ilmu yang kita pelajari. Kalau dulu katanya Mbak Din, guru saya yang pertama. Jadi ketika kita belajar ilmu hikmah itu ada gurunya. Terus ketika kita ngomong masalah mahar, ya itu bukan untuk diri guru itu sendiri, tetapi untuk syarat-syarat kita, yaitu apa? Beli ayam. Untuk apa? Bukan untuk guru sendiri, yaitu kita apa namanya, makan bersama, ya, makan bersama, tasyakuran. Atas apa? Atas pembukaan diri kita masuk ke dalam belajar ilmu hikmah itu. Nanti ada buburnya, ada ini bayar kurang lebih 250 atau berapa. Nanti untuk ngasih gurunya seikhlasnya, tidak ada target. Itu semuanya memang harus proses seperti itu. Ya. Oh, saya nggak mau, Ustaz, 250, adanya 50.000, tawar-menawar seperti itu. Ya wis, nggak usah, belajar aja sekalian. Ya. Karena belajar ilmu ini bukan nggak bisa. Misalnya bukan masalah uang, mahar atau enggaknya. Manfaat atau keikhlasan seorang guru dalam belajar itulah tujuan belajar ilmu seperti ini. Ya, ridhonya seorang guru, maka ridhonya Allah juga ketika memberikan ilmu seperti ini. Dan insya Allah ilmu yang kita dapat lebih-lebih dari apa yang kita berikan kepada seorang guru itu sendiri. Dan terakhir, untuk bagi yang belajar ilmu hikmah itu sendiri, yaitu harus istiqomah. Istiqomah dalam wirid, istiqomah dalam berbuat kebaikan, istiqomah dalam syariatnya juga. Jangan mentang-mentang belajar ilmu hikmah terus nggak mau sholat. Tidak, ya tetap harus sholat, tetap harus puasa Ramadan, tetap harus puasa Senin Kemis, ya tetap harus puasa. Istilahnya syariat-syariat yang diajarkan Kanjeng Nabi, baca Qur'annya juga. Jadi belajar ilmu hikmah itu tidak terlepas dari syariat. Nah, harus istiqomah, jangan salah satunya dikalahkan. Mentang-mentang belajar ilmu hikmah, tapi dia nggak mau sholat, ya tidak seperti itu. Jadi semuanya itu harus ada hubungannya antara ilmu hikmah dengan syariat, ini berjalan bersama-sama. Pak, insya Allah ketika kita istiqomah, sabar dalam belajar, sabar menikmati apa yang kita dapat, mulai dari bawah tingkatan sampai menengah sampai atas, kita sabar. Jangan sampai salah tujuan, yaitu mencari duniawi, maka akan salah arah, salah tujuan kita.
nggak akan menemukan ilmu itu kalau tujuan kita mencari duniawi. Tapi kalau belajar kita ilmu hikmah tujuannya karena apa? Mencari ridha Allah lillahi ta'ala, ya, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita dapatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya sampai di sinilah keterangan apabila ingin belajar lebih dari yaitu ilmunya Allah, nurullah, maka harus sabar, istiqomah, tetap minta sama Allah, karena ilmu ini ada ilmu penyuwunan, minta sama Allah, yaitu ridhonya Allah, agar supaya dengan bimbingan dari guru-guru mursyid kita ini, semuanya bisa manfaat untuk diri kita khususnya, umumnya yaitu untuk masyarakat kita, teman kita, saudara kita, apabila minta pertolongan, kita bisa menanganinya, terutama yaitu untuk keluarga kita, istri, anak, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja keterangan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah khilaf dalam berucap ataupun dalam bertutur kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.